Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbia dengan NIM D0222019 kelas Informatika A22. Nah, di sini saya akan mengerjakan kembali tugas manajemen basis data, yaitu di mana tugasnya adalah tentang sistem penjualan elektronik. Dan ini adalah soalnya. Soal pertama yaitu pengelolaan database. Di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu. Setelah itu lalu menentukan pemeriksaan untuk memastikan database tersebut sedang aktif. Kemudian tampilkan daftar database yang tersedia. Terus itu agar data semua pada database. Terus itu kita membuat collection awal bernama produk. Kita langsung saja untuk membuatnya. Yang pertama di sini kita mau buat database-nya dulu, yaitu use db elektronik. Oke, untuk itu, nah di sini kita harus menampilkan database-nya sedang aktif atau tidak, yaitu db. Oke, sudah aktif. Terus lanjut untuk menampilkan seluruh database pada MongoDB dengan cara show dbs. Oke, ini adalah database yang ada di MongoDB saya. Terus itu selanjutnya di sini kita mau membuat collection bernama produk dengan cara db create collection product. Oke, di sini kita mau menampilkan kembali daftar database yang kita buat tadi dengan cara show dbs. Oke, ini sudah ada. Terus langsung saja untuk yang soal kedua, yaitu membuat pengolahan pada database untuk membuat beberapa collection, yaitu ada produk, pelanggan, transaksi, sama supplier. Terus itu semua collection dibuat menampilkan seluruh collection yang tersedia. Kemudian membuat lagi tambahan bernama percobaan, kemudian tampilkan kembali daftar collection. Setelah itu kita hapus collection. Nah, terus terakhir setelah collection percobaan dihapus, tampilkan kembali daftar collection untuk memastikan collection tersebut sudah ada atau tidak. Langsung saja kita buat kembali db pelanggan. Terus transaksi, supplier. Nah, di sini kita mau menampilkan seluruh collection yang tersedia dengan cara show collection. Oke, kita sudah membuat 4 collection. Lanjut kita mau menambahkan collection baru, yaitu namanya percobaan. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita mau menampilkan kembali collection percobaan. Oke, sudah ada nama collection percobaan. Terus itu
kita mau menghapus kembali collection percobaan dengan cara db percobaan titik drop. Oke, itu artinya sudah berhasil. Terus kita mau menampilkan kembali apakah masih ada atau tidak collection percobaan tersebut. Masih ada. Oh, salah, seharusnya kita gunakan lebih besar. Terus kita mau lihat lagi apa masih ada atau tidak. Oke, sudah tidak ada. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3, yaitu menambahkan satu produk ke dalam collection produk. Data yang harus dimasukkan ada filenya, itu ada ID, nama produk, kategori, harga, dan stok. Setelah data dimasukkan, tampilkan isi collection produk. Oke. Yang pertama kita langsung buat db produk, insert one, laptop, insert kategori, Oke, kita sudah berhasil membuat satu produk, yaitu tentang laptop Acer. Nah, di sini kita mau menampilkan isi dari collection produk, yaitu db produk in Oke, kita sudah menampilkan isi collection produk dengan tampilan rapi. Selanjutnya kita mau soal nomor 4. Soal nomor 4 itu menambahkan banyak data pada collection produk dengan ID, produk dengan harga. Dengan ketentuan data, setiap produk harus berbeda, minimal terdapat 3 kategori produk yang berbeda, minimal terdapat 2 produk dengan stok kurang dari 10. Setelah semua data dimasukkan, tampilkan kembali data produk dengan tampilan yang rapi. Oke, kita langsung saja menambahkan 6 data produk yang berbeda dengan minimal 3 kategori, yaitu dengan cara db produk, insert money. ID 2, ini produk, terus astagfirullah.
Oke, ini terjadi error dengan kita ulang kembali DP produk, insert money, ID alas nama produk, page, kategori, aksesoris, harga, Oke, kita sudah masuk ke ID ke-7.
adalah data terakhir, nama produk yaitu flash disk, misal flash disk, misal SanDisk 64 GB. Terus kategori yaitu storage, terus harganya dan harga, terus stok itu ada 20. Oke, so kita sudah berhasil menambahkan data. Selanjutnya itu kita mau menampilkan seluruh data yang ada di data produk. Oke, kita sudah berhasil menampilkan 7 data yang ada di data produk. Selanjutnya untuk di bagian nomor 5 yaitu menambahkan dan membaca data pelanggan. Kita minimal tambahkan 5 data pada collection pelanggan. Setiap data pelanggan wajib memiliki file, ID, nama kota, jenis member sama poin. Setelah data dimasukkan, tampilkan seluruh data pelanggan. Tampilkan data pelanggan dalam seluruh data. Satu kota tampilkan data pelanggan dengan salah satu member tertentu. Oke, yang pertama adalah kita mau menambahkan 5 data ke dalam data pelanggan, yaitu dengan perintah db pelanggan kita di atas tadi menggunakan B besar. Pelanggan insert money, ID 1, nama pelanggan, nama pelanggannya misal Ahmad, terus kota semisal Makassar, terus jenis member misalnya gold, setelah itu poin 120 aja. Lanjut ke ID 2, pelanggan semisal Citra, kota Makassar, terus jenis member misalnya gold juga, poin 200. ID 3, nama pelanggan semisal Budi, terus kota misalnya Goa, terus
jenis member semisal silver, terus poin 80 aja. Terus ID keempat pelanggan semisalnya Dewi, terus kota Maros, jenis member bronze, terus poinnya semisal 50. Jadi itu data terakhir ID 5, EK, terus kota Guinness. Oke, kita sudah berhasil menambahkan 5 data ke dalam pelanggan. Data dalam pelanggan selanjutnya menampilkan seluruh data yang ada di pelanggan. DJ pelanggan, PIN, olah. Sini kita harus pakai huruf besar. Oke, kita sudah membuat kembali data menampilkan data sebanyak 5 data ke dalam data pelanggan. Selanjutnya kita mau menampilkan pelanggan dari yang sama, pelanggan yang sama dengan kota yang sama saja, itu DB pelanggan, PIN, kota semisal kota Goa. Oke, kita sudah menambahkan data dengan kota Goa, yaitu ada Budi dan juga Eka. Selanjutnya kita mau menampilkan pelanggan yang dengan jenis membernya, yaitu DB pelanggan jenis member semisalnya gold. Apa nih? Oh iya, salah. Harusnya di sini. Yaitu dengan jenis member yang sama, yaitu Ahmad dan juga Citra. Nah, untuk selanjutnya, untuk nomor 6,
yaitu membaca data produk dengan variasi tampilan. Gunakan collection produk, lalu tampilkan praktik dengan hitung jumlah seluruh data produk, tampilkan efek data produk pertama, lewati 3 data produk pertama, tampilkan data standar, urutkan data produk berdasarkan harga dari yang paling murah ke mahal, urutkan data produk berdasarkan harga dari yang paling mahal ke murah. Terus yang keenam adalah urutan data produk berdasarkan stok dari yang paling sedikit ke paling banyak. Selanjutnya yang pertama adalah kita mau menghitung jumlah produk yang ada di data produk, yaitu DB produk pun tadi produknya besar pun documents. Di sini kita menggunakan huruf kecil P nya. Nah, kita sudah menampilkan yaitu 7 yang itu total jumlah dalam collection produk. Selanjutnya untuk menampilkan 4 data pertama, label produk, in, limit 4, oke, kita sudah menampilkan 4 data pertama, yaitu ada letter pasar, terus ada mouse located, terus ada keyboard mechanical, terus yang keempat ada printer option. Yang selanjutnya yaitu menampilkan lewati 3 data pertama dengan cara DB produk, begin, skip 3, oke, skip lewati 3 data pertama, itu ada printed option SSD Samsung 1 TB, terus ada monitor LG, terus ada flash disk 164 GB. Yang selanjutnya yang keempat adalah menampilkan harga termurah ke mahal dengan cara DB produk, pin, sort, harga 1, oke, kita sudah menampilkan dari harga termurah ke paling mahal, yaitu dengan harga 120.000 sampai dengan 75.775. Selanjutnya kita mau menampilkan harga termahal ke termurah, kebalikannya ya. Jadi DB kita langsung saja utari dengan cara di sini, yaitu kita kasih min saja. Oke. Dari yang paling mahal ke termurah. Selanjutnya yang terakhir adalah kita mau menampilkan stok paling sedikit ke paling banyak. Stoknya yang dari paling sedikit ke paling banyak. Kita langsung saja ganti di sini jadi stok. Oke. Nah, di sini kita mau menampilkan paling sedikit stoknya, yaitu mulai dari 5, 7, 8, 9, 12, 15 sampai 20. Oke, selanjutnya kita
Selanjutnya nomor 7, yaitu mengubah data produk. Lakukan perubahan data pada mesin produk dengan ketentuan ubah harga produk dengan ID bernilai 1 sama menjadi 8 juta. Terus itu ubah semua produk yang kategori asal menjadi kategori perlengkapan komputer, serta tambahkan status stok terbatas pada semua produk yang memiliki stok kurang dari 10. Setelah itu semua perubahan selesai, tampilkan seluruh data produk. Kita mau mengubah harga produk dengan ID 1, berarti di data produk, berarti laptop Acer, dengan perintah db produk update 1 ID 1 Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil mengubah harga produk yang harga mintanya 7 juta jadi 800 juta. Oke, selanjutnya kita mau mengubah ke kategori aksesoris. Misalnya kita mengubah dari kategori aksesoris bb produk menggunakan update money, karena di sini kita mau ada beberapa aksesoris, jadi kita menggunakan update money. Kategori aksesoris. Kategori jadi perlengkapan komputer. Oke, kita sudah berhasil mengubah kategori yang mempunyai kategori aksesoris menjadi kategori perlengkapan komputer. Selanjutnya itu menambahkan satu stok terbatas dengan perintah db produk update. Oke, kita langsung saja update money dengan kategori. Di sini kita mau ubah jadi stok di set status stok terbatas. Oke, jadi stok rute 10 set status. Oke, kita sudah juga menambahkan status stok terbatas. Selanjutnya yang terakhir adalah tampilkan seluruh produk yang sudah kita ubah tadi.
dengan cara db produk in oke. Di sini aksesoris oke, semuanya sudah terubah. Langsung saja kita mau ke soal nomor 8, yaitu mengubah struktur data pelanggan. Kita ganti seluruh data pelanggan dengan ID bernilai 1 menjadi data baru dengan ID 1, nama pelanggan Fajar Ramadan, kota Goa, jenis member platinum, poin 250. Setelah itu hapus file poin dari pelanggan dengan ID bernilai dan ganti jadi jenis member menjadi pelanggan dengan ID bernilai 3. Setelah semua proses tampilkan seluruh data produk. Oke, kita mau ganti data pelanggan yang bernilai ID 1, berarti db pelanggan pledge. Pledge 1. ID itu ID 1, terus jadi ID 1, nama pelanggannya yaitu Fajar Ramadan, terus kota Goa, jenis member platinum, poinnya di 250. Oke, kita sudah berhasil mengubah dari ID 1 menjadi nama pelanggan Fajar Ramadan. Setelah itu kita hapus file point pelanggan ID yang ID 2 dengan cara db pelanggan update 1. Di sini kita menggunakan update 1 karena kita hanya mengubah satu pelanggan aja. Dengan cara ID 2 insert poin Oke, kita sudah berhasil menghapus file point pelanggan ID 2. Terus yang ketiga adalah ubah nama file jenis member, yaitu db pelanggan update 1.
ada dua, yaitu dengan ID 3 ke 6. Dari jenis member jadi level member. Oke, kita sudah berhasil menampilkan, mengubah semua yang sudah diminta. Selanjutnya kita mau menampilkan seluruh data pelanggan, yaitu dengan cara db. Di sini kita ganti saja jadi pelanggan. Ini titik property. Oke, kita sudah mengubah tadinya ID 1 yang Fajar ID 1 ganti nama pelanggannya, jadi nama Fajar Ramadan, terus kotanya itu di Goa, terus platinum, terus juga ada level membernya dari ID 3 jadi diubah jadi level member. Terus di ID kedua kita sudah menghapus file poinnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 9, yaitu dengan menambah dan menghapus data transaksi. Data minimal data dari collection transaksi setiap transaksi memiliki file ID pelanggan, ID produk, jumlah tetap harus dengan ketentuan data. Minimal terdapat transaksi dengan status selesai, minimal terdapat transaksi dengan status batal. ID pelanggan dan ID harus mengacu pada data pelanggan dan produk yang sudah dibuat. Setelah data transaksi dilakukan, lakukan praktik bagian menggunakan tampilkan seluruh data transaksi. Hapus satu transaksi dengan ID bernilai 5, hapus semua transaksi dengan status batal, tampilkan seluruh data transaksi dengan dalam proses penghapusan. Oke, selanjutnya kita mau menambahkan data ke dalam transaksi dengan cara db. Tadi kita menggunakan texture transaksi insert money. ID 1, ID pelanggan 1, ID produk 1, jumlah 1, terus total bayar oke. ID
Oke, di sini saya sudah menambahkan data ke dalam data transaksi. Di sini saya sudah berhasil. Selanjutnya saya mau menampilkan isi dari transaksi, data transaksi tersebut. Oke, saya sudah berhasil menampilkan. Selanjutnya saya mau menghapus transaksi. Di sini saya menghapus transaksi dengan cara db transaksi delete one. Semisal di sini saya menghapus ID 5. Oke, saya sudah berhasil. Terus itu selanjutnya saya mau menghapus semua transaksi di sini. Saya menghapus transaksi dengan status batal. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya menampilkan transaksi setelah penghapusan. db transaksi oke. Selanjutnya di sini saya mau soal nomor 10. Soal terakhir adalah menghapus data collection dan database. Lakukan pelatihan buat collection bernama log penjualan, terus masukkan minimal 3 data ke dalam collection log penjualan. Setiap data log wajib memiliki file ID, aktivitas, tanggal pengguna. Yang ketiga, tampilkan seluruh data pada collection log penjualan. Terus itu hapus semua data pada collection log penjualan, tampilkan kembali isi collection log penjualan. Terus hapus collection log penjualan. Terus yang kedua, tampilkan collection untuk memastikan kalau tersebut terhapus. Setelah itu hapus database db elektronik nama. Setelah tampilkan database tersebut untuk memastikan database tersebut telah terhapus. Oke. Di sini kita membuat kembali ke collection bernama log penjualan. db create collection log penjualan. Oke, selanjutnya kita menambahkan di sini saya menambahkan 3 data pada db log penjualan. Tambah produk, terus
Oke, di sini saya sudah berhasil membuat data ke dalam log penjualan. Selanjutnya saya menampilkan data pada log tersebut. Oke, ini adalah data yang sudah saya tambahkan. Setelah itu saya menghapus semua data log dengan cara db log penjualan delete money. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya menampilkan kembali isi log penjualan tersebut. Oke, ini sudah tidak ada karena sudah dihapus tadi. Selanjutnya saya mau menghapus collection bernama log penjualan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya mau menampilkan daftar collection. Kita mau mengecek kembali apakah collection tersebut masih ada atau tidak. Oke, sudah tidak ada collection develop penjualan. Selanjutnya saya mau menghapus database-nya dengan cara db drop database. Oke, kita sudah kembali ke database yaitu elektronik Lumia. Selanjutnya saya mau menampilkan daftar database-nya. Oke, ini adalah daftar database-nya. Ini di sini sudah tidak ada database bernama db elektronik Lumia. Nah, inilah tugas dari tugas praktik atau tugas UTS-nya. Di sini saya sudah menyelesaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pembuatan tugas saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.